lanjutannya. Ini apa tambahan? Kita sebut ini tambahan ya. Jadi kemarin saya sampaikan ada beberapa yang bisa saya sampaikan lewat kita sebut papan tulis gitu ya. Tapi kemarin tidak bisa digunakan karena sedang dipakai. Ini sedikit beberapa hal yang saya ingin sedikit share sebelum kita mulai tentang molekul cerdas atau smart molecules atau molecular device ya. Molecular device itu peran. Suara sambil menunggu Propaka ya, silakan video mohon untuk dimatikan ya. Dan juga sepertinya ada kendala dari Propakanya, mohon bersabar. Nanti kita akan menunggu beliau untuk kembali masuk di rumah. Tunggulah. Itu belajar kamu. Gimana kamu? Di situ. Sekali lagi selamat datang untuk yang baru bergabung ya. Jika suaranya memang sekarang sudah dimulai materi, tetapi memang Prof. Kata sepertinya Bapak dan Ibu nanti untuk subscribe ya di agenda tersebut ya. Dan ini adalah silakan. Oke, kita sedikit sudah
Jelas, Prof. Ya, tarik ke depan. Oke. Ini contoh satu lagi. Suara videonya menghilang, Prof. Mohon panitia yang lain untuk bisa. Ini videonya suaranya menghilang ya. Iya, betul. Halo. Ya. Suara saya masuk nggak, Pak? Masuk. Suaranya masuk. Iya, tadi nggak bisa. Ini masih belum nyalakan video ya, Pak? Itu. Mohon maaf pada Bapak Ibu yang masih menyalakan video. Pak Herianto masih menyalakan. Pak Herianto, Pak silakan. Ya. Masih beberapa yang menyalakan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, supaya perjalanan pembelajaran kita lebih nyaman ya, mohon video dimatikan juga, mikrofon juga hanya ketika dipersilakan saja untuk berbicara. Terima kasih. Ada yang lihat suara apa ini? Agak lagi, aku lagi belajar. Iya, suara.
ya sempat hilang ya. Ini ada mematikan, tidak sengaja mematikan ini mikrofon saya, bagaimana ya? Iya. Kelihatannya begitu, ya kelihatannya tapi dia matikan kelihatannya. Iya. Oke. Ya tapi yang satu lagi, ya. Baik, 我们做个简单的实验。这边有一个透明的玻璃箱子，我们在里头呢倒进些许的水。现在我们把水到这个透明的玻璃箱子里头。好的，我们现在在箱子里头装进这层把这层水淋住啊。所以装多少呢？也不用太多，大概是刚好能够盖住这个水表面就可以了。再来一点点。Sekarang hilang. Oh, tadi disampaikan ini hilang ya? 看到干干的沙子，我们不知道它里头还有多少的元素。是从这个玻璃箱子的侧面，我们清楚的看到了，其实这一块土地里头，不能看的相当饱和的地下水。OK， 我们现在是在这块土地上盖房子。假设我们住在这个地方，同时就安居乐业了吗？不要忘了哦，台湾位在地震带上，万一发生了大地震的时候，地层会剧烈的晃动，晃动会产生什么现象呢？我们看到了，悲剧发生，土壤瞬间异化，然后造成了面的陷落，房屋的崩塌，淹在水中了，有没有看到？Oke, saya minta waktu semenit untuk pindah lagi ke ini sebentar. Video aku. Suara saya udah kedengeran ya? Ya, sudah jelas. Oke, sip. Nah, sekarang kita pindah. Tadi itu jadi saya jelaskan sedikit. Tadi itu contoh, ini Friza ini tidak sengaja share screen. Tolong di klik stop presenting. Kita siapkan ininya dulu sebentar. Iya, Buya Friza, tulis ini perlu. Oke, saya kira mestinya otomatis akan ternyata di sini Bu Yeverja klik stop presenting Bu. Nah, coba. Nah, bisa ditimpa udah. Oke. Semoga lancar. Iya. Betulnya ini Google yang berikut sedang disiapkan, mudah-mudahan segera selesai. Kalau bulan berikut kita bisa mematikan kemampuan peserta untuk share screen. Nah, kalau sekarang ini memang kendali kita peserta kurang itu, tapi bagus untuk pembelajaran guru-guru ya, biar tahu betulnya Google Meet bisa melakukan apa saja. Oke, sekarang kita lihat. Saya sedikit cerita kembali mengenai ini ya. Jadi tadi sudah dilihat ada tanah kelihatannya keras, tapi karena ada gempa tiba-tiba menjadi cair
air, ya, seolah tanah itu menjadi cair sehingga bangunan bisa tenggelam. Itu sebetulnya penjelasannya, saya ulangi lagi seperti yang saya sampaikan kemarin, ada bagian-bagian di dalam struktur keras dari tanah itu seperti agar-agar. Walaupun tidak ekstrim persis lah ya, analoginya seperti agar-agar. Jadi ada padatan yang dijenuhkan oleh air, sehingga padatan itu berupa partikel-partikel kecil, jadi ukurannya juga memang harus cukup kecil supaya interaksinya kuat dengan air. Jadi seperti tarik-menarik antara padatan, butir-butiran padatan agar-agar dengan air. Saking kuatnya menarik, sehingga si air jadi tidak bisa bergerak. Yaitu ada kaitannya dengan koloid juga, jadi sama koloid ya. Ada tarik-menarik antara partikel terdispersi, yaitu padatan, dengan pendispersi, yaitu air. Saking kuatnya dia diam. Dia kuat diam. Tapi air itu punya sifat anomali yang volumenya membesar kalau dia membentuk struktur jaringan ikatan hidrogen seperti es batu. Tapi ini bukan hanya es batu. Agar gitu juga. Agar-agar begitu juga, airnya itu membentuk jaringan ikatan hidrogen yang berongga sehingga volumenya membesar. Ketika terjadi gempa, suara ininya apa namanya? Suara. Ada yang bilang suaranya putus-putus. Bu Atifera katanya putus-putus, yang lain gimana? Nah, ini tergantung tempatnya ya. Lain mendengar jelas. Oke, kita teruskan ya. Jadi Bu Atifera kayaknya sinyalnya agak melemah. Oke, balik ke kita yang tadi. Airnya itu membentuk struktur 3 dimensi yang volumenya membesar. Ya, volumenya besar. Karena struktur 3 dimensi ikatan hidrogen itu memang membentuk rongga. Ya, tapi ketika terjadi gempa, terjadilah tekanan besar, ya, tekanan yang sangat besar terhadap air yang membentuk jaringan ikatan hidrogen tersebut, sehingga ikatan hidrogennya justru putus. Yang tadinya diam karena ikatan hidrogen, akhirnya karena putus ikatan hidrogennya, akhirnya dia menjadi air yang air yang apa namanya, mengalir ya. Jadi akhirnya bisa mengalir. Ini ada yang bilang persentasenya tidak terlihat. Tulisan solidification terlihat nggak? Sekarang berubah tuh. Nah, sekarang oh iya. Oke, sekarang sudah kelihatan lagi ya. Sudah jelas. Oke. Ya. Jadi kalau yang tidak melihat mungkin harus mengklik bagian layar gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi ada saya huruf P ya, seperti itu ya. Ini oksigen, ini oksigen. Pada air kan itu seperti huruf P satu dan huruf P baru
Jadinya nanti membentuk ikatan dengan tingkat hidrogen yang di bawah itu. Dibentuk ikatan dengan oksigen dengan ikatan hidrogen itu. Ya, perhatikan yang di bawah itu adalah H2O selalu C. Ya, lalu nanti si hidrogen tadi berikatan hidrogen lagi dengan oksigen lagi di atasnya. Ya, ini hidrogen, ini hidrogen. Terus yang sama kita berapa molekul itu di situ. Ada berapa molekul itu. Seperti itu kan pada dia kan 3 molekul air. Nanti hidrogen dan molekul di atas itu berikan hidrogen lagi. Karena hidrogennya saya buat bagaimana saja. Jadi ikatan hidrogen, ikatan hidrogen dan ikatan hidrogen. Ya, untuk struktur berbentuk. Nah, ini yang akhirnya bentuknya hexagon. Ini sangat terkenal yang disebut sebagai hexagon. Ya, jadi segi menjadi bentuk segi enam. Katanya kalau ini katanya macam-macam ya. Ada ceritanya, nanti saya ceritakan sedikit. Struktur hexagon ini perhatikan misalnya ya. Kalau seandainya konsep awal pun sekali lagi strukturnya harus hexagon macam-macam. Ada 3 dimensi, hexagon 4 kalau 2 dimensi ya. Tapi sebetulnya struktur yang benar itu sebetulnya kalau dalam LDS itu adalah dalam bentuk struktur 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Tapi paling tidak dalam gambar yang saya mainin, Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa dalam keadaan terbentuknya jaringan ikatan hidrogen itu akhirnya jauh. Tadi rongga-rongga yang menekan volumenya membesar. Karena itulah batuk volumenya besar sehingga terapung ya. Karena masa jenisnya kalau volume besar kan masa jenis jadi kecil. Karena masa jenis volumenya apa? Masa jenis volumenya adalah masa dan volume itu kan. Masa jenis itu juga di kanan maka tersebut volumenya besar maka volumenya jadi kecil. Sedangkan volume kecil itu akan masa jenis yang kecil akan terapung ya. Akan terapung makanya batuk terapung. Itu yang saya ceritakan sebelumnya. Bayangkan kalau tidak membentuk jaringan 3 dimensi, maka dia bisa saling atau H2O yang indikasinya walaupun tidak betul-betul berkoordinasi tapi paling tidak pokoknya tadinya terbentuk akibat jaringan ikatan hidrogen kalau keadaan baik kita makanya ketika baik mungkin ya itu
Nah, capital itu ada, perhatikan di situ kosong tadi ada titik, titik itu maksudnya elektron tunggal. Elektron tunggal itu elektron tunggal itu reaktif sekali sehingga menyebabkan itu, nah ini kan sepertiga kita kita perhatikan itu bisa dianggap sebagai sepasang elektron ya, sebagai sepasang elektron gitu kan ke sini gitu kan ya. Artinya kalau kata negatif kalau itu bukan elektron bukan sepasang elektron artinya sepasang artinya jadi bukan begini tapi begini panahnya. Lihat di tulisan di bawah bukan itu tapi kanan ini ya. Kalau menggunakan gerakan bukan sepasang elektron tapi bukan elektron. Jadi panahnya itu ada istilah satu bentuk yang pindah ke sini kan ya, pindah ini tetap merasa elektron yang datang dari sini gitu kan ya. Itu dari itu elektron ini dan seterusnya karena elektron satu pindah ke kiri, elektron sebelah kanannya akan pindah ke kanan lagi ketemu dengan elektron dari sini dan seterusnya. Sehingga yang terjadi adalah suatu struktur ini jadi yang kedua di sini ada hal yang sama ini hal ini adalah lihat di sebelah kiri itu di atas ya kiri atas lalu si radikal itu terikat ke sini kan ya jadi terikat pada itu gerak ke kiri lalu kita rekor yang ketemu elektron dari itu di kanan sehingga itu ikatan yang membuat adalah ikatan itu kita lalu di sini itu jadi ada tuh jadi tuh itu ada ikatan antara kita antar berarti tuh dan seterusnya ya dan setiap atom chip ada juga kita gambarkan itu yang di bawah kita mikro itu yang di atas ya yang ini buat lagi yang di atas lagi dan seterusnya tentunya bentuknya zigzag yang bukan begini ini untuk memudahkan yang konvensional dan bentuknya ikatan ini yang disebut sebagai bonding atau aseptik lemah ya. Jadi mereka sultan juga ya. Dia bisa mengatakan karena kalau ada elektron masuk dari kiri, elektron masuk dari maka elektron kiri bisa menggunakan itu itu akan memecah apa si pasang elektron ini di ikatan tersebut pindah ke sini jadi pindah ini panjangnya panjang utuh karena yang pindah bukan satu elektron sepasang elektron. Akibat itu pindah yang biru itu menyebabkan yang terbawa di sini. Nah ini kalau itu sama sepasang elektron ya ini akan pindah dan seterusnya di ujung sebelah sana kalau kabelnya panjang anggap ini kabel elektron ya jadi kalau elektron masuk lalu ikatan kontaknya berpindah secara ekspansif ya secara
Iya, ya. Cerdas. Ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana suatu malaikat panjang bisa menghantarkan objek. Seorang peneliti Jepang itu dapat dan ada karena bisa membentuk itu tadi. Kenapa bisa ada? Karena ketika kita realistis bentuknya, jadi struktur itu sudah begini. Di sini ada misalnya, di sini ada, lalu di sini, lalu begitu kalau ada ikatan selalu ada ikatan ikatan seperti yang menunjukkan ada citra itu ada. Lalu misalnya ada citra. Jadi begitu bisa citra sekarang mungkin ini harus sini dan seterusnya. Diangkat terus begitu. Jadi kita bisa mungkin strukturnya adalah jadi kelihatan jadi sebetulnya kalau kita menggambarkan dengan struktur yang kita bisa dibuat lurus ya. Nah bisa dipanggil polimer ini kan. Jadi ikatan selalu memungkinkan ada struktur citra seperti itu. Karena itu, kalau kita sedang kira-kira lebih tepat struktur ini dan hasil kata ini lebih tepat diciptakan seperti itu sebentar lagi negara itu akan ada yang ada di kedua dari kiri itu kita sebut citra kota kira-kira kalau seperti itu ya. Tapi kalau kemudian yang saya lakukan di bawahnya jadi ini kita akan bisa misalnya di sini Hongkong di sini Hongkong di sini Han lalu misalnya di sini ada lagi di sini Han di sini Han lalu di sini ada lagi di sini Han. Coba kita lihat perhatikan yang itu
enggak, tapi pindahnya bukan ke bukan yang di zigzag gitu, nanti aku pindah ke sini, nanti aku pindah ke sini, ya, dan seterusnya. Diperhatikan tuh merahnya itu. Jadi angkotnya kita langsung menjadinya. Tapi contoh saja ada tekan dari kiri malah bisa terjadi konjugasi ya atau resonansi ya, sehingga di ujung kanan sana kalau bisa keluar. Jadi ini tentang dalam struktur kabel cuma 3 atom. Jadi cukup bisa kecil ini disebut molekul lipat itu kan. Tapi lebih tepatnya ini molekul lipat, tapi lebih tepatnya molekul atau nukleoid ya, kalau dianggap ukuran molekuler nukleoid itu maksudnya jadi terus kita terus hitung nanti akhirnya kalau ada pergerakan terjadi konjugasi mungkin tekanan, tapi akhirnya ketika pindah lagi misalnya ini ada satu lagi dari kiri ya, makanya dia harus bisa pindah lagi, maka ini nanti yang ini pindah ke sini kan, sudah saya pakai perbedaan elektronya, kita lakukan rantai panas paling bawah itu akan itu, dan ini akhirnya menjadi karena dari sini ke sini yang tadi coba ke sini satu lagi dan seterusnya, pokoknya akhirnya muncul kita dari kiri itu akan menyebabkan terjadinya resonansi ke kanan sehingga kanan muncul elektron gitu kan ya. Kita ya, ada pertanyaan bagus itu posisi sistem transfer terjadi ada pembentukan tapi COVID-19 ini dari itu nah maka energinya itu pada bentuk itu trans daripada cis ya, karena trans itu lebih stabil. Kalau cis itu seolah-olah karbon itu dan karbon alat itu terlalu dekat sehingga saling menguasai saling bekerja
suara hilang. Suaranya mengecil kok. Sebentar ya, sekali. Iklan. Sepertinya dari Terputus. Tadi sedang siap-siap putus listriknya di iPad-nya. Saya sambungkan lagi sekarang ya. Sudah keluar suaranya sekarang. Sudah sampai sudah berjalan kembali. Sudah. Oke. Kita masih sebentar. Dari jauh kita pakai iPad. Suaranya adalah sekarang. Saya coba nanti cek udah ada kemarin. Oke. Ini Oke, terus sekarang gambarnya sudah kelihatan lagi ya, yaitu polimer. Seperti tadi, saya menjelaskan kepada kenapa orang Jepang itu dapat lockdown. Ya, dia menggunakan jangka hitam itu akan juga mempengaruhi terhadap kanker. Ya,
sekarang pakai iPad, tapi iPad sering putus. Nah, sekarang kita lihat lagi layarnya sudah muncul sebentar lagi. Coba lihat gambar yang di bawah. Perhatikan yang saya tebalkan ya, saya tebalkan ini. Nah, di situ yang saya tebalkan di bawah itu yang tadinya lengkap karena ada OH radikal yang berlebih, akhirnya menjadi tunggal. Coba bayangkan kalau tunggal, estafet kan nggak bisa lagi. Ya, estafet tidak bisa lagi karena elektron pindah dari rangkap pertama ke rangkap kedua masih bisa, tapi rangkap kedua ke rangkap ketiga berhenti, tidak bisa terus, ya, tidak bisa listrik tidak bisa dihantarkan dalam polimer yang semacam ini, ya. Jadi saya ulangi, kenapa dapat Nobel bukan karena kimiawan lain tidak tahu bahwa ini punya potensi menghantarkan listrik. Jadi kimiawan dari zaman setengah abad sebelumnya itu sudah tahu bahwa polimer yang di atas ini, yang saya lingkari biru ini, nah yang seperti yang di atas itu pasti menghantarkan listrik. Semua kimiawan sudah tahu, tapi tidak ada yang berhasil membuatnya. Itu kenapa akhirnya dapat Nobel. Tidak berhasil membuatnya karena susah untuk mengatur supaya rangkap tunggal, gitu kan ya. Iya, Bu Nelly, bisa dimatikan videonya Bu Nelly. Klik bagian bawah layar, nanti di situ ada tombol ini. Nanti kita harus nunggu versi berikut nih, sebentar lagi keluar. Pak Jamaluddin juga ya, bisa dimatikan karena iPad itu putus-putus, salah satunya karena terlalu penuh saluran oleh video gitu ya, jadi suka gampang putus. Oke, kita teruskan sekarang. Nah, ada molekul cerdas lagi yang intinya adalah, saya tulis saja di bagian kosong yang lain. Oh iya, sedikit mengenai ini, Bapak Ibu sebetulnya sudah pernah dengar cerita saya tentang heksagonal ya, air heksagonal. Air heksagonal itu strukturnya seperti ini yang saya sudah itukan, dan ini ada di, pernah saya ceritakan ulang ya kalau ada yang belum dengar. Jadi pernah saya datang ke mall, ada ini, ada apa ini, apa berdiri tuh, apa istilahnya, banner vertikal. Oh iya, ada tulisan saya ya. Ada banner vertikal, lalu di sini ada gambar itu tadi. Jadi ini ada gambar dua ini, terusnya ini, lalu gimana? Nah, gitu ya, ada 3H2O ya, ada 3H2O, ada gambarnya, lalu di apa namanya? Nah, salah. Ini kesin. Nah, itu pokoknya skin 6 ya. Ada 3 molekul H2O, ada skin 6, ada gambar, lalu di sini ada foto orang Korea. Katanya ini computational chemist sudah menghitung ini, ya, sudah menghitung struktur heksagonal, ternyata bisa terbentuk, katanya gitu. Struktur heksagonal ini bisa menyerap, bisa melarutkan oksigen lebih baik dan sebagainya. Yang mereka tidak tahu adalah, yang mereka tidak ceritakan adalah bahwa kestabilan ini untuk berubahnya menjadi pecah itu kan energi aktivasinya rendah sekali. Untuk tadi heksagonal menjadi pecah. Coba lihat di situ ya. Jadi tadinya heksagonal menjadi pecah. Itu perlu energi aktifan yang luar biasa rendah. Cukup suhu 5 derajat Celcius saja itu sudah bisa heksagonal itu pecah ya, ikatannya. Jadi ada penelitian lain menyebutkan struktur heksagonal itu umurnya cuma sekian nanosecond, cuma sekian nanodetik. Jadi setelah terbentuk sekian nanodetik kemudian putus lagi. Jadi struktur heksagonal betul-betul sangat tidak stabil walaupun
secara komputasi bisa dihitung, bisa namanya terbentuk memang. Sekali lagi, bisa terbentuk, tapi umurnya sangat singkat ya. Nah, sekarang kita bahas molekul cerdas yang lain. Molekul cerdas yang lain misalnya adalah kabel yang ingin kita atur-atur supaya dia menjadi semikonduktor, lalu ada yang jadi konduktor dan sebagainya. Caranya adalah dengan cara, misalnya sebagai contoh, kita buat kabel seperti tadi ya, C rangkap gitu ya, C rangkap ke C, lalu di sini rangkap lagi, lalu di sini rangkap lagi, dan sebagainya bergantian. Lalu kita ingin mengatur supaya dia lebih sulit mengantar listrik. Yang tadinya konduktor yang baik menjadi semikonduktor misalnya gitu ya. Iya, caranya adalah bisa ditambah di sini F atom F, di sini atom F. Apa yang terjadi? F itu kira-kira akan menarik elektron, F itu lebih negatif atau lebih positif dibanding karbon? Lebih negatif ya, lebih negatif. Karena lebih negatif, maka dia bisa aura negatif F ini akan mempengaruhi aliran elektron yang saya gambarkan tadi, yang tadi estafet tadi ya. Jadi ini estafetan, ini estafet dan seterusnya. Estafet itu akan sangat bergantung pada F. Jadi kita bisa membuat molekul yang apa namanya mudah mengantar listrik atau sulit mengantar listrik dengan mengatur itu ini jadi agak tersendat akhirnya karena ada negatif, elektronnya negatif juga kan ya. Jadi sehingga dia melewatin F itu lebih sulit dibanding kalau melewati H, yang apalagi H itu ukurannya kecil, sedangkan F punya elektron bebas banyak kan. Coba F kan ada 3 pasangan elektron bebas di F, sedangkan di hidrogen sama sekali tidak ada pasangan elektron bebas ya. Jadi kita bisa ngatur-ngatur sifat dari molekular wire ya. Nah, yang saya sudah jelas waktu kimia lanjutan juga adalah molekul yang disebut sebagai fullerene ya. Fullerena kalau bahasa Indonesianya. Fullerene itu bahasa Indonesia, bahasa lainnya apa ya istilahnya ya? Nanotube. Kalau nanotube kan tabung. Kalau ini bol, oh ya ada bul, lupa saya, bol. Ada yang tahu nggak namanya apa? Jadi ada belakangnya bol aja lah. Biasanya ya ball ya, kadang-kadang lebih panjang lagi. Buckminster atau ball, pokoknya di belakangnya ball. Tapi disingkat buckyball ya. Ya. Jadi nulisnya ini mungkin ya. Terima kasih yang sudah mengingatkan ya. Fullerene atau buckyball. Nah ini sudah diteliti untuk molekul cerdas juga ya. Buckminster Fullerene. Oke, ya. Jadi dia adalah suatu struktur berbentuk bola, C-nya ada 60 buah, di mana 60 buahnya itu tersusun seperti mengisi titik-titik perpotongan struktur poligon di permukaan bola sepaknya. Jadi kalau bola sepak kita lihat itu kan ada jahitan-jahitannya. Nah, jahitan-jahitan itu strukturnya 100% identik dengan struktur ikatan antar karbon di dalam fullerene. Ini yang menarik. Fullerene itu bagaimana orang membuatnya dari grafen dipanaskan. Grafen panaskan putus-putus ikatannya misalnya, lalu ketika dia menjadi gas, beberapa di antaranya langsung membentuk bola ya. Bola itu menjadi C60. C60 yang
satu yang bisa dipakai untuk molekul cerdas juga ya. Di situ ada bentuk bola, di mana di dalamnya itu ada segi 6, campuran segi 6 dengan segi 5 ya. Nanti di sini segi 6 lagi dan seterusnya. Ya. Jadi campuran segi 6 dengan segi 5, di sini titik-titik ini mewakili atom-atom karbon sampai 62 ya, sehingga dia membentuk bola. Nah, kita bisa buat di sini ada semacam pintu ya. Jadi di sini diganti supaya ini bisa membuka. Jadi ini akhirnya bisa gitulah ya. Ya, jadi dia bisa semacam pintu yang membuka, tapi membukanya tergantung lingkungan kimianya. Di dalamnya bisa dititipi oleh dititipi oleh obat misalnya gitu kan ya, obat atau pembunuh sel, bukan obat tapi pembunuh sel, misalnya kalau tujuannya untuk kanker. Jadi pembunuh kanker itu dimasukkan ke dalam ularena yang ada pintunya, tapi kalau masuk sel sehat, pintu itu tidak terbuka karena tidak ada zat tertentu yang bisa membuka pintu itu. Tapi ketika masuk sel kanker, pintu itu terbuka sehingga pembunuh sel kanker itu keluar, sehingga sel itu akhirnya mati. Itu contoh ya. Jadi memang ide-ide untuk menghasilkan molekul cerdas itu macam-macam jadi ya. Itu pembawa obat ya. Tapi ada juga misalnya sebagai contoh lagi molekul yang kita pakai untuk bukan membawa obat, tapi untuk menyediakan suatu semacam, contohnya misalnya saya beri contoh saja. Misalnya ada orang yang kekurangan zat di otak itu yang menyebabkan orang jadi halusinasi itu. Ada yang tahu nggak namanya itu, Mbak? Sebut di situ. Yang ada di dalam otak manusia, tapi karena kekurangan sehingga dia halusinasi. Wah, dopamin betul? Ya apa? Jadi pokoknya ada zat yang berlebih atau zat yang kurang yang menyebabkan halusinasi. Nah, caranya adalah dengan cara seperti itu juga. Dia kalau misalnya zat itu kadarnya berlebih misalnya, otomatis pintu terbuka, masuk ke pintu terjebak ke dalam suatu struktur semacam fluoren. Jadi ide-ide banyak sekali dikembangkan saat ini, makanya penelitiannya kalau kita lihat penelitian di internet tentang itu lumayan. Sekarang saya tunjukkan saja satu sebagai penutup. Ini sudah jam 5:08 ya. Saya di waktu Indonesia Tengah sudah tenang ya. Jadi silakan maghrib dulu, nanti gabung lagi sebentar. Saya akan tambah waktunya sedikit saja karena saya ingin tunjukkan satu penelitian menarik. Nah ini ya, di sini saya matikan yang ada di sini dulu. Saya share di tempat lain. Bentar, ini saya cara matikannya adalah share ini. Oke. Mudah-mudahan sebentar lagi muncul artikelnya. Iya. Sudah kelihatan mestinya. Membuat molekul cerdas ya. Ini mudah-mudahan terbaca di layar.
coba ditulis itu di chat, betul sudah kelihatan artikelnya. Saya jadi ada semuanya di mana? Di Russian Academy of Sciences. Jadi Rusia ini penelitiannya tetap canggih walaupun ekonominya hancur lebur tempo hari ya. Tetap aja orang pintar banyak sekali di sana ya. Di Indonesia mudah-mudahan semakin banyak orang pintar ya. Nah, dia melakukan banyak penelitian ini. Saya ceritakan aja satu-satu sedikit yang gitu. Jadi yang pertama, ini ada 8 proyek ya. Saya ceritakan sedikit saja. Jadi yang ini yang pertama adalah non-invasive control of various biomarkers. Ini adalah apa namanya yang ada di lini yang kedua ini ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dia membuat suatu molekul yang bisa mengenali kehadiran molekul lain ya. Jadi sekarang ini seperti detektor, seperti sensor, tapi sensornya biasanya kan ukurannya besar berupa elektroda, tapi ini berupa molekul sensornya ya. Lalu dia bisa mengenali kehadiran berbagai biomolekul sebagai contoh. Dia bisa mengenali apakah ada molekul gula misalnya yang melampaui konsentrasi tertentu di darah, kan misalnya. Kalau misalnya dia menemukan molekul glukosa yang banyak, otomatis dia secara otomatis mengeluarkan, ini kan disebut spesifik pharmaceutical drugs. Dia tidak sebutkan, ini masih rahasia rupanya. Tapi contohnya misalnya dia mengeluarkan insulin, gitu kan ya. Jadi struktur itu sedemikian cerdas sehingga kalau gulanya sedikit, otomatis insulin tidak dikeluarkan misalnya. Tapi kalau gulanya banyak, otomatis insulin dikeluarkan. Jadi tidak perlu lagi ada pengecekan dulu apakah kadar gulanya seberapa sekarang. Dia otomatis saja menyediakan insulin atau tidak menyediakan. Kalau dengan COVID-19 misalnya, COVID-19 itu kan menghasilkan suatu protease ya, menghasilkan beberapa molekul yang unik. Nah, kalau misalnya molekul cerdas ini dihasilkan, maka bisa diberikan suatu antivirus. Cuma antivirusnya sayangnya tidak ada ya, sampai saat ini belum ada ya. Antivirusnya yang hanya keluar ketika di situ ada virus. Karena virus itu menghasilkan suatu zat yang unik, gitu. Itu adalah yang disebut molekul cerdas. Jadi dia ketika masuk sel yang tidak ada virus, dia tidak akan mengeluarkan antivirus tersebut. Misalnya, antivirusnya kebetulan berbahaya juga untuk sel sehat misalnya. Maka caranya adalah seperti itu. Ada molekul cerdas yang akan menyediakan antivirus itu hanya ketika ada virus. Kenapa? Karena virus itu menghasilkan molekul yang unik. Molekul unik itulah yang dideteksi kehadiran. Saya kira itu saja untuk sedikit gambaran molekul cerdas. Satu cerita itu nanti saya share aja di grup untuk yang belum pernah baca cerita tentang air heksagonal. Saya share di Telegram ya. Jangan gampang tertipu oleh kebohongan-kebohongan berdasarkan ilmu kimia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.